Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan materi pengertian identitas nasional, temuan keempat. Identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dalam teknologi antropologi, identitas adalah bersifat khas yang menerangkan dengan kesadaran diri. Jadi di sini manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, atau disebut nasional, atau disebut nasion, dengan ciri-ciri khas yang khas tadi. Suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupan menurut Wibisono Kunto 2005. Parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Suatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan, menyangkut norma bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Sesuatu yang atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis, sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan mencari ciri khas atas identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut. Pola perilaku di sini menggambarkan terwujudnya melalui aktivitas masyarakat sehari-hari, ya, seperti makanan sehat, berolahraga, tidak merokok di dalam ruangan, di tempat umum, ya. Terus identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan golongan dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. Yang kedua, lambang-lambang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbol menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Nomor 3, alat perlengkapan. Alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan tempat ibadah seperti Borobudur, Prambanan, masjid, dan gereja. Dan peralatan manusia itu adalah adat istiadat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi pesawat terbang yang dikembangkan oleh almarhum B.J. Habibie. Nah ini ya, ini pesawat Sukhoi buatan Indonesia, dan ini kapal laut, ya, dan lain-lain. Tujuan dicapai di sini suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul. Dalam bidang tertentu seperti di Indonesia dikenal sebagai bulu tangkis, ya. Ya, pertama kali ini yang diselenggarakan Piala Dunia di tahun 1938, ya, waktu itu, dan pra Piala Dunia 1986. Nah, ini Olimpiade di Rio, ya, di Brazil tahun 2016. Nah, 92 ini, ya. Bagi bangsa Indonesia, pengertian parameter identitas nasional tidak merujuk hanya pada individu, adat istiadat dan tata laku, tetapi berlaku pada suatu kelompok Indonesia sebagai suatu bangsa yang majemuk. Maka majemuk itu merupakan unsur-unsur atau parameter pembentukan identitas yang melekat dan diikat oleh kesamaan-kesamaan yang terdapat pada segenap warga negara, yaitu ukuran unsur pembentukan berdasarkan parameter sosiologi. Yang pertama, suku bangsa. Sosial bangsa ini golongan sosial yang khusus dan bersifat eksklusif ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan banyak suku bangsa, dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian, beragam suku ini mampu mengintegrasikan dengan suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut ilmu sosiologi, termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat sebagai parameter identitas nasional bukanlah suatu yang bersifat individual. Apa yang dilakukan sebagai kebiasaan pribadi bukanlah suatu kebudayaan. Budaya harus merupakan milik bersama. Dalam satu kelompok, artinya para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi sesuatu yang khas dan unik, yang akan tetap memperhatikan diri di antara berbagai kebiasaan pribadi yang sangat variatif.
Di sini jumlah presentasi penduduk suku bangsa. Nomor 1, kelompok suku bangsa Jawa, jumlahnya 95.217.022, di persennya 40,22%. Suku bangsa Sunda 36.700.670, persennya 15,5%. Suku bangsa Batak 8.496.969, persennya 3,58. Suku asal Sulawesi lainnya 7.634.262, atau dipersenkan 3,22%. Suku bangsa Madura 7.179.356, 3,3%. Betawi 6.807.968, 2,88%. Minangkabau 6.462.713, 2,73%. Suku Bugis 6.359.700, 2,69%. Suku Melayu 5.365.399, atau dipersenkan 2,27%. Suku asal Sumatera Selatan 5.919.581, atau 2,16%. Suku asal Banten 4.657.784, dipersenkan 1,67%. Suku asal Nusa Tenggara Timur 4.184.923, dipersenkan 1,77%. Suku Banjar 4.127.124, atau dipersenkan 1,74%. Suku asal Aceh 4.091.451, dipersenkan 1,7%. Suku Bali 3.946.416, dipersenkan 1,67%. Hasil lanjutannya, jumlah dan presentasi penduduk suku bangsa. Kelompok suku bangsa Sasak jumlahnya 3.173.127, atau dipersenkan 1,34%. Suku Dayak 3.009.494, persennya 1,27. Suku bangsa Cina 2.832.510, dipersenkan 1,2%. Suku asal Papua 2.693.630, dipersenkan 1,14%. Suku Makassar 2.672.590, dipersenkan 1,13%. Suku asal Sumatera lainnya 2.204.472, persennya 0,93%. Suku asal Kalimantan lainnya 1.962.620, dipersenkan 0,83%. Suku asal Maluku 2.203.415, persennya 0,93%. Suku Cirebon 1.877.514, 0,79%. Suku asal Jambi 1.415.547, 0,6%. Suku asal Lampung 1.381.660, 0,58%. Suku Nusa Tenggara Barat lainnya 1.280.094, 0,54%. Gorontalo 1.251.494, 0,53%. Suku Minahasa 1.237.177, 0,152%. Nias 1.041.926, persennya 0,44%. Suku bangsa asing atau luar negeri itu jumlahnya 162.772, atau dipersenkan 0,07. Jadi totalnya semua 236.728.379, persennya 100%. Catatan itu Cina dan asing atau luar negeri adalah penduduk berkewarganegaraan Indonesia ya. Sumber sensus pendudukan 2010 BPS Indonesia. Kebudayaan. Budaya yang punah, globalisasi biang keroknya. Nah, di Indonesia, kepunahan budaya seharusnya tidak terjadi apabila negara mampu menegakkan konstitusi secara utuh. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 45, tertera sebuah amanat yang menyatakan pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Menurut statistik kebudayaan 2016 yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencatat total kesenian diperkirakan
akan punah mencapai 167. Antara lain adalah seni pertunjukan sebanyak 30 buah, seni rupa 1, seni musik 33, seni tari 58, teater 6, kriya 1, tradisi lisan 1, sastra lisan 5, permainan rakyat 4, tutur kata 20, bela diri tradisional 4, dan tradisi 2. Ya, tradisi yang sudah menghilang yang kita pernah kerjakan setiap hari. Contoh yang diklaim oleh negara lain. Naskah kuno dari Riau oleh pemerintahan Malaysia. 2. Naskah kuno dari Sumatera Barat oleh pemerintahan Malaysia. Naskah kuno dari Sulawesi Selatan oleh pemerintahan Malaysia. Naskah kuno dari Sulawesi Tenggara oleh pemerintahan Malaysia. Rendang dari Sumatera Barat oleh oknum warga negara Malaysia diklaim sebagai masakannya. Lagu Rasa Sayange dari Maluku oleh pemerintahan Malaysia. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh pemerintahan Malaysia. Lagu Soleram dari Riau oleh pemerintahan Malaysia. Lagu Injit Injit Semut dari Jambi oleh pemerintahan Malaysia. Alat musik gamelan dari Jawa oleh pemerintahan Malaysia. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh pemerintahan Malaysia. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh pemerintahan Malaysia. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh pemerintahan Malaysia. Lagu Anak Kambing Sayang dari Nusa Tenggara oleh pemerintahan Malaysia. Motif batik parang dari Yogyakarta oleh pemerintahan Malaysia. Batik tumbu lada oleh pemerintahan Malaysia. Musik indang sungai Piringang dari Sumatera Barat oleh Malaysia. Kain ulos oleh Malaysia. Alat musik angklung oleh pemerintahan Malaysia. Lagu Jali Jali oleh pemerintahan Malaysia. Tari pendek dari Bali oleh pemerintahan Malaysia. Batik dari Jawa diklaim oleh Adidas. Sambal bajak dari Jawa Tengah diklaim oleh oknum warga negara Belanda. Sambal pete dari Riau diklaim oleh oknum warga Belanda. Sambal nanas dari Riau diklaim oleh oknum warga Belanda. Tempe dari Jawa oleh beberapa perusahaan asing. Kursi taman dengan ornamen ukir khas Jepara dari Jawa Tengah oleh oknum warga negara Prancis. Figura dengan ornamen ukir khas Jepara dari Jawa Tengah oleh oknum warga negara Inggris. Desain kerajinan perak desak Swarti dari Bali oleh oknum warga Amerika. Produk berbahan rempah dan tanaman obat asli Indonesia oleh Senjedo COLDT perusahaannya. Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional MNC Belanda. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang. Lagu Bengawan Solo diklaim warga negara Belanda. Bahasa di sini bersumber dari salah satu lambang satu negara. Bahasa adalah merupakan suatu keistimewaan manusia, khususnya dalam kaitan dengan hidup bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa. Bahasa manusia memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun, sekalipun hal ataupun barang. Yang dilambangkan artinya oleh suatu kata tidak hadir di situ. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis, namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung. Berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-suku di Nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional. Di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan perdagangan asing pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Setelah merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Prestasi menurut bahasa sehari-hari pada tahun 2010. Sumber dari buku Kewarganegaraan Suku Bangsa Agama dan Bahasa Sehari-hari Pendudukan Indonesia tahun 2011 itu Badan Pusat Statistik tidak menjawab 0,26%, bahasa asing 0,35%, bahasa daerah 79,4%, sedangkan bahasa Indonesia sangat minim sekali ya 9,94% yang mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini 7 kampus di luar negeri yang dijadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib, tidak mengikuti dia tidak akan lulus. Di manakah negara itu? 1. University of Scotlandia, Australia. Kedua, National Universities of Singapore. Ketiga, Universities of Sydney, Australia. Keempat, Tokyo Universities of Regent Study, Jepang. Australian National University. Keenam, Hong Beng University di Vietnam. Lanjut ke kondisi geografis. Merupakan entitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi. Letak geografis tersebut menentukan
corak dan tata susunan ke dalam dan akan dapat diketahui pula situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapatkan pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadikan khas dimiliki oleh sebuah negara yang dapat membedakan dengan negara lainnya. Identitas nasional di Indonesia pada saat ini terbentuk dari 6 unsur, yaitu sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, suku, bangsa, agama, dan kebudayaan unggul. Namun, demikian, unsur-unsur ini tidak statis, akan berkembang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Unsur-unsur sejarah. Bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomi, bangsa Indonesia pada era pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera. Sedangkan dalam bidang politik memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah Nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda, sekarang wilayah NKRI, hingga wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian wilayah Thailand. Namun, kejayaan ini mengalami keruntuhan akibat runtuhnya bangsa Indonesia pada zaman Majapahit dan Sri Lanka karena menghilangnya jiwa kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Di antara bangsa dalam pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya tersebut, keruntuhan pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya ini berimplikasi pada terciptanya pemerintahan kerajaan di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan kerajaan ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi makin lemah untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari negara lain yang ingin mencari sumber energi baru bagi bangsa negara. Ketidakmampuan bangsa Indonesia ini pada akhirnya menyebabkan bangsa Indonesia jatuh ke tanah negara-negara kolonial penjajah. Ketiganya masing-masing selama 350 tahun, 400 tahun, dan 3,5 tahun. Dampak langsung dari adanya penjajahan ini adalah bangsa Indonesia mengalami kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan, dan kehilangan sumber daya alam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab oleh penjajah untuk dibawa ke negaranya. Nah, dijajah oleh siapa? Oleh Belanda, Portugis, dan Jepang pada waktu itu. Realitanya, penjajah sejarah bangsa tersebut mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa pejuang yang pantang menyerah dalam melawan untuk meraih dan mempertahankan kembali harga diri, martabat sebagai bangsa. Selain itu, dipertahankan semua potensi sumber daya alam yang agar tidak terus-menerus dieksploitasi dan dieksploitasi yang akhirnya dapat menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia di masa datang. Pejuang bangsa Indonesia berhenti pada masalah yang tersebut di atas, melainkan berkelanjutan pada perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari penjajah. Rakyat Indonesia berjuang demi kemerdekaan dengan semangat juang yang dimiliki menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional. Perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia di atas pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa bangsa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa berjuang, sekaligus semangat juang yang oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya di Asia dan dunia pada umumnya. Sejarah telah memberikan identitas nasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Kebudayaan, aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentukan identitas nasional adalah meliputi 3 unsur. Yang pertama, akal budi. Akal budi di sini adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam interaksinya antara sesama horizontal maupun antara pimpinan dengan staf, anak dengan orang tua vertikal, atau sebaliknya. Untuk sikap dan perilaku sebaiknya tersebut di atas adalah hormat menghormati atas sesama, sopan santun dalam sikap dan tutur kata, dan hormat pada orang tua. Kedua, peradaban atau civility, yaitu yang menjadikan identitas nasional bangsa Indonesia adalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan hankam. Identitas nasional dalam masing-masing aspek dimaksud adalah ideologi adalah sila-sila dalam Pancasila. 2. Politik adalah demokrasi langsung dalam pemilu langsung presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2, kabupaten atau kota. 3. Ekonomi adalah suatu kecil. 4. Sosial adalah semangat gotong royong, sikap ramah tamah, murah senyum, dan setia kawan. 5. Hankam adalah sistem keamanan lingkungan Siskambling, perang gerilya, dan teknologi kentongan dan memberikan informasi bahwa dalam memberikan informasi bahaya dan sebagainya. Pengetahuan atau knowledge
finalis di sini adalah prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga bulu tangkis dunia, karya anak bangsa dalam bidang teknologi pesawat terbang, yaitu pembuatan pesawat terbang CN235 di IPTN Bandung, Jawa Barat. 3. Karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, yaitu pembuatan kapal laut Penisi, dan prestasi anak bangsa dalam menjuarai olimpiade fisika dan kimia, dan sebagainya. Suku bangsa. Ada suku bangsa yang menjemuk atau disebut aneka ragam, ada majemuk atau aneka ragam suku bangsa. Menurut BPS 2015, dalam SP 2010 tersedia 1331 kategori suku, sejumlah 131 kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain atau alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari suku. Imbasnya, untuk menganalisis suku kerap diperlukan pengelompokan atau klasifikasi ulang. Misalnya pada saat menganalisis suku Batak, perlu diidentifikasi terlebih dahulu kode apa saja yang merujuk pada subsuku dan nama lain dari suku Batak. Dalam SP 2010, kode yang terkait dengan suku Batak adalah Batak Alas Kulit 0015, Batak Aklola atau Angkola 0016, Batak Dairi atau Papaka Dairi 0,017, Batak Pak 0020, Batak Karo 0018, Batak Maindiling 0019, Batak Pesisir 0021, Batak Simosir 0022, Batak Simulugun atau Simulugun Timur 0023, dan Batak Toba 0024. Agama. Di samping itu, menurut Undang-Undang Nomor 1969, negara Indonesia mengakui multi agama yang dianut oleh bangsa, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Pada era baru, agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi negara Indonesia. Tapi sejak pemerintahan Abdul Rahman Wahid, istilah agama resmi dihapuskan. Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara multiguna. Karena itu Indonesia dikatakan negara yang rawan integrasi bangsa. Untuk itu, menurut Magnus Soseno, adalah satu jalan mengurangi risiko konflik antar agama. Perlu ciptakan tradisi saling menghormati antara umat agama yang ada. Menghormati berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain, dan kepercayaan orang lain juga mampu belajar. Masyarakat agamis dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang rukun. Dalam Islam dikenal juga istilah santri, memiliki pemahaman yang dan taat. Istilah Islam abangan itu tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang syariah Islam. Islam santri terbagi dua modern, berorientasi pada pencarian tafsir baru dan ijtihad atas wahyu Allah, dan tradisionalis, itu menyadarkan pengalaman agama secara apa adanya pada kitab dan sunnah Rasul serta pendapat para ulama. Budaya unggul. Di dalam Undang-Undang 1945 menyatakan sebagai bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, daulat, bersatu, maju, makmur, serta adil dan kesejahteraan. Untuk mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan dijadikan landasan ideologis secara ideal dan diwujudkan secara konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner, yaitu semangat dan kultur kita untuk mencapai dengan cara kita harus bisa, kita harus membuat terbaik. Kalau orang bisa, mengapa tidak kita bisa? Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung atau disebut lingua franca. Berbagai etnis yang mendiami kepulauan bahasa Melayu ini pada tahun 1928 ditetapkan oleh pemuda dari suku bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai Persatuan Bangsa Indonesia. Oke, terakhir, ringkasan pemahaman. Tuliskan pemahaman Anda mengenai materi tersebut. Pengertian, jadi di sini pertanyaannya, pengertian internasional, prioritas bangsa Indonesia, unsur pembentukan internasional yang berupa suku bangsa, kebudayaan bangsa, dan kondisi nasional. Pertanyaannya, jelaskan pengertian identitas nasional. 2. Uraikan parameter identitas nasional. 3. Uraikan aspek-aspek positif kemajuan bangsa Indonesia. Studi kasus. Bahaslah kajian kasus untuk identitas nasional. Setiap kelompok membahas kasus bahasa Indonesia. Dalam pembahasan, gunakan pendekatan identitas nasional, yaitu unsur pola perilaku, lambang, alat, perlengkapan, dan tujuan. Diskusi diarahkan apakah layak atas nama kebebasan kita menggunakan bahasa negara kita sendiri atau menggunakan bahasa negara lain. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.